menerapkan protokol kesehatan dalam suasana apapun. Nah, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu dalam rangka membahas mengenai materi gizi dan kesehatan serta perannya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Part 1. Kenapa part 1? Karena pada pertemuan ini, peran gizi dan kesehatan itu yang akan dibahas terkait dengan bagaimana pertumbuhan embrio ketika masa kehamilan. Gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Untuk yang pertama, ya, ruang lingkup materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pengertian gizi dan kesehatan, hubungan antara gizi dan kesehatan, serta peran gizi dan kesehatan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang meliputi proses terjadinya kehamilan, proses pembentukan dan perkembangan embrio, serta kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil. Nah, yang pertama tentang pengertian gizi dan kesehatan. Nah, teman-teman mungkin kurang lebih sudah mengetahui ya pengertian terkait gizi, apa itu gizi dan apa itu kesehatan. Cuma pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit mengenai masing-masing definisinya. Nah, ini untuk definisi gizi, teman-teman, menurut Sulistioningsih tahun 2011, bahwa gizi itu adalah suatu proses organisme. Organisme itu makhluk hidup ya, salah satunya itu seperti kita manusia, menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti. Nah, digesti itu adalah proses pencernaan makanan, kemudian absorpsi. Absorpsi itu penyerapan unsur-unsur yang terdapat di dalam makanan. Lalu transportasi. Transportasi itu proses penyaluran nutrisi-nutrisi yang terdapat pada makanan, pada organ-organ tubuh yang dibutuhkan. Terus proses penyimpanan, karena ada kemungkinan energi yang dihasilkan dari proses asupan nutrisi makanan itu kita simpan ya dalam bentuk lemak untuk nanti digunakan jika dibutuhkan. Kemudian untuk proses metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, terus pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Jadi definisi gizi itu adalah seperti yang tadi diuraikan, gitu ya. Tapi ada beberapa pandangan yang menyatakan atau mengatakan bahwa gizi merupakan unsur hara yang diperlukan oleh tubuh. Itu definisi yang sederhana, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah definisi kesehatan. Definisi kesehatan itu ada beberapa konsep atau beberapa pandangan terkait makna dari kesehatan itu sendiri. Nah, yang pertama, ada yang menyatakan bahwa kesehatan itu merupakan suatu keadaan di mana tidak ada penyakit di dalam tubuh. Jadi, kalau kita sehat berarti kita nggak sakit, gitu kan? Itu definisi yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua, kesehatan itu dapat didefinisikan sebagai keadaan individu yang terjadi untuk memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari secara memadai. Jadi tidak hanya terkait sakit atau tidak sakit ya, ini lebih ke arah bagaimana antara keseimbangan kondisi tubuh dengan tuntutan kebutuhan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan sakit namun sakitnya bisa ditoleransi dan sejauh tuntutan kehidupan kita dapat dipenuhi, itu masih bisa dikatakan sehat. Nah, itu menurut definisi yang ini. Nah, kemudian ada lagi definisi menurut WHO yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan kesejahteraan fisik. Fisik berarti tubuh, kemudian mental ya, dan sosial yang lengkap. Jadi 3 aspek itu jika berjalan dengan baik, maka kita disebut sehat. Fisik, mental, dan sosial. Jadi bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan terhadap satu unsur tertentu. Itu definisi kesehatan
dari berbagai pandangan gitu. Nah, sebetulnya apa sih hubungan gizi dan kesehatan itu sendiri? Nah, kalau misalnya kita maknai dari masing-masing definisi yang tadi ya, jelas hubungan antara gizi dan kesehatan itu sangat sangat erat ya, terkait bagaimana peran gizi dalam kesehatan. Yang pertama itu gizi bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan mental seseorang gitu, sehingga kalau kondisi gizinya baik, maka perkembangan fisik dan mental yang arti dalam tanda kutip ini kesehatan fisik dan mental tadi akan ikut baik, maka memungkinkan orang mencapai potensi penuh. Artinya memungkinkan orang melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari secara optimal, misalnya di sekolah, di kampus, di tempat bekerja, begitu. Itu peran gizi. Kemudian yang berikutnya, gizi itu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang kuat. Jadi konteks kesehatan itu juga bisa dihubungkan dengan sistem imunitas tubuh. Gitu. Asupan nutrisi yang baik dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Seperti dalam situasi pandemi sekarang nih, kan kita disarankan banyak mengkonsumsi makanan-makanan atau bahkan suplemen-suplemen yang kayak nutrisi, juga beberapa makanan dan vitamin yang tinggi vitamin C atau vitamin-vitamin lain yang berpengaruh terhadap antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Agar apa? Tubuh kita terhindar dari resiko tertularnya virus corona misalnya gitu. Nah, ya. Kemudian melindungi kita dari penyakit menular dan tidak menular itu kurang lebih sama penjelasannya dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi itu adalah hubungan antara gizi dan konteks kesehatan yang bisa kita pahami. Nah, gizi ini kita butuhkan dalam setiap saat gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya ya udahlah yang penting gizi kita penuhi pada saat balita aja gitu, karena kuncinya di situ, di balita itu masa pertumbuhan yang sedang pesat-pesatnya gitu. Jadi semua asupan nutrisi harus dicukupkan di situ. Nah, setelah lewat balita semuanya aman. Oh, enggak seperti itu. Atau kebalikannya. Ya, pada saat balita kan tubuhnya masih kecil, kebutuhan energinya masih rendah, jadi ya seadanya aja asupan nutrisinya, toh aktivitasnya juga nggak tinggi-tinggi banget, itu juga tidak seperti itu. Jadi dalam setiap fase usia, konsumsi dan kecukupan gizi ini perlu kita perhatikan, karena kekurangan gizi atau malnutrisi pada fase-fase usia tertentu ini bisa mempengaruhi status kesehatan seseorang. Nah, gitu ya. Jadi tidak hanya dari lahir saja sampai kemudian menjadi dewasa, tapi asupan gizi itu harus dimulai, terutama bagi wanita ya, harus dimulai ketika dalam kandungan. Gitu. Jadi ya selama hamil kan yang penting kitanya kuat gitu ya, makan yang banyak. Nanti kalau udah lahir baru dikasih makanan yang bergizi bayinya supaya pertumbuhannya bagus. Iya, enggak juga. Karena ternyata selama kehamilan itu terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam rahim.